Selamat siang semuanya, apa kabar? Nanti kita ngobrol banyak sama Kak Noni soal gimana caranya Purana bisa establish sampai hari ini juga dan how to apply the collection. Jadi hari ini saatnya nih kita gali knowledge sebanyak-banyaknya tentang tren 2022. What we create today will be the future for our generation. Macam yuk kita duduk nih 2022 ini kita kasih lihat nih. Karena kita bisa lihat apa yang trending sekarang itu adalah yang dipakai di streetwear gitu kan, yang dipakai oleh millennials dan zillennials karena mereka cepet banget berubah. Tie blouse ini juga akan banyak, mungkin sekarang udah mulai ya, tapi lihat ada teman-teman bisa ngelihat detail-detailnya, terus ada yang ditaliin, terus ada sedikit smoke-nya di bagian leher atau ada drapnya gitu kan. Nah, terus ada varsity jacket. Nah, varsity jacket itu tadi kan ada yang athleisure. Nah, itu tuh masuk nih ke men's outerwear. Karena juga setahu aku sekarang lagi banyak banget film kayak yang American football gitu-gitu kan mereka geng-gengnya pada pakai jaket-jaket varsity gitu. Nah, sekarang lagi ngetren lagi nanti di 2022. Sekarang juga setelah tim research tentang trend forecast 2022-2023 memang banyak ngacu ke 70s gitu. Nah, sekarang muncul nih beberapa fabric yang lebih macam-macam lagi. Ada yang pertama itu ada tencel. Sebenarnya ini lebih banyak lagi. Cuman yang 3 ini tuh lagi populer banget. Yang pertama ada tencel. Tencel itu fibernya dari lyocell sama model. Nah, ini memang fabric yang dibuat dari eucalyptus tree kalau kalian tahu. Jadi three major collection adalah fall winter, spring summer sama lebaran sebenarnya yang kita masukkan dalam kategori resort collection gitu. Kalian harus memilih mana yang kira-kira satu cocok sama DNA, kedua cocok sama kebutuhan masyarakat sekarang ini, ketiga cocok sama untuk meng-cater customer yang udah kalian punya selama ini dan sebagainya gitu. Pembeli di sini itu pengen terkoneksi dengan apa yang mereka beli dan apa yang mereka spend. Little black dress ini adalah sesuatu yang wajib ada di setiap koleksi karena ini adalah yang paling banyak dipesan sama customer. Jadi menurut aku barang yang ada di lokal itu sudah lebih dari cukup asal kita punya sense, asal kita punya istilahnya intuisi untuk ngambil bahan yang memang berkualitas. Ada tips strategi nggak sih kalau untuk market Indonesia? Karena kan top of mind-nya, kiblatnya orang kita ini masih ke fast fashion. Natasha, mungkin untuk tipsnya adalah ketika kalian present itu di dunia internasional, kasih disclaimer yang jelas. Bahannya dari apa, terus proses pembuatannya seperti apa, pengrajinnya dari mana, ini pakai natural dye dan segala macam, dan disclaimer-nya juga harus jelas bahwa along the way ketika dia masuk ke mesin cuci segala macam akan seperti apa. Nah itu untuk meng-cater global market memang detailnya harus sampai segitu gitu. Balik lagi, kita nggak usah berpikir di luar tuh oh ya semua dong fast fashion apa segala macam. Tapi kita bisa merubah yang segmented dulu nih, merubah lingkungan kamu, merubah komunitas kamu. Ajarin mereka, if you buy this fast fashion, you go with this. If you buy slow fashion, you go with this. Jadi memang itu is a process. Baju simple itu punya statement tertentu nggak sih? Ya itu banyak sih sebenarnya triknya ya, dari pemilihan bahan, pengolahan bahan, terus kemudian juga ada twist dari cutting, dari siluet segala macam, atau misalnya aku pakai dress hitam nih, misalnya polos, ketika dia nggak pakai mekanisme apa-apa, dia loose misalnya. Terus tapi kemudian Mbak Nasya kasih belt yang statement banget nih untuk menemani koleksi tersebut, dan itu jadi poin plus ketika orang membeli si dress hitam tersebut gitu. Jadi ketika dia di beltin siluetnya udah lain lagi, atau ketika dia dicopot sininya dia bisa ada volumenya gitu.